Pemimpin upacara menempatkan diri. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Pemimpin upacara, Laporan ke masing-masing pemimpin peleton kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh petugas.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, semua peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanah. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana, sehat semua? Sehat ya. Anak-anak selamat pagi. Ya, yang di rumah Bu Ari berharap semua juga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bersyukur meskipun tadi pagi hujan, sudah banyak yang berharap tidak upacara ya. Iya, pengennya upacara apa tidak? Tidak. Tapi ternyata hujannya reda, jadi harus ikut upacara ya. Baik anak-anak, hari ini Bu Ari akan sebentar. Ini suaranya masuk nggak Pak Paulus? Masuk ya. Bisa minta tolong Bu Sur? Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, lebih jelas ya. Baik, anak-anak, minggu lalu masih ingat apa yang Bu Ari sampaikan? Hebat. Apa anak kelas 6? Yang kelas 6, Marsal. Apa Sal? Oke, King. Menghargai waktu. Yang di rumah Bu Ari harap juga masih ingat ya. Kemarin kita belajar tentang menghargai waktu. Nah, hari ini Bu Ari akan berbicara tentang disiplin. Bisa diulangi apa yang Bu Ari ucapkan? Disiplin. Kok enggak kompak? Disiplin. Disiplin. Ya, pernah mendengar kata itu? Pernah, bahkan sering ya. Sesuatu kata yang mungkin tidak asing lagi buat kamu ya. Lalu kalau Bu Ari tanya, kalian sudah jadi anak disiplin apa belum? Grace 3332 sudah jadi anak disiplin belum? Sudah. Kalau disiplin ikut upacara, diam dulu ya. Perhatikan Bu Ari ngomong ya. Baik, disiplin mudah atau susah untuk dilakukan? Hah? Oh, lumayan. Ada yang bilang lumayan, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Nah, kalian jawabnya susah, gampang, lumayan. Kira-kira ngerti nggak? Disiplin itu artinya apa? Hah? Agak keras, Bu Ari nggak dengar. Mandiri? Oh, tertib ya. Disiplin artinya tertib. Disiplin artinya mandiri. Ada lagi? Tidak menyimpang. Fabiel ya? Fabiel? Apa? Nurut. Ada lagi? Hah? Pintar ya. Anak disiplin pasti pintar. Ada lagi? Iki siapa ya? Bu Ari kok nggak lihat? Faith. Ivi ya. Taat, disiplin artinya taat ya. Dari jawaban-jawaban kalian, Bu Ari bisa menyimpulkan bahwa disiplin adalah sesuatu yang baik. Benar ya? Disiplin adalah sesuatu yang baik. Kalau itu baik, meskipun itu susah, meskipun itu lumayan, harus kita lakukan. Paham ya? Karena itu baik, maka disiplin harus kita lakukan. Anak-anak, banyak orang-orang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya selalu mengatakan salah satu kunci utamanya adalah karena dia mau disiplin. Ya, kalau kamu mau jadi orang sukses, mau jadi orang berhasil, salah satu yang tidak boleh kamu tinggal adalah disiplin. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah,
supaya kalian lebih jelas lagi apa toh sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin. Hari ini Bu Ari bawa 7 orang, tapi dalam bentuk gambar ya. Orang-orang berhasil yang terkenal, yang berhasil meraih prestasi, tapi dia bukan orang Indonesia ya. Dia tinggalnya jauh di Amerika sana. Meskipun kita nggak kenal, meskipun dia orang jauh, kita nggak perlu mengenal orangnya ya. Tapi yang perlu kita teladani adalah bagaimana dia memandang disiplin sehingga dia berhasil di dalam hidupnya ya. Bu Ari mulai dari orang yang pertama ya. Nah, ada yang kenal ini? Kan tadi Bu Ari bilang orang Amerika ya. Ada yang kenal? Oh tidak sama sekali, kelas 6 ada yang kenal? Oh belum kenalan. Bukan Victor, bukan. Ini loh. Ada yang kenal nggak? Enggak, ya. Tak bacakan ya. Jadi 7 orang di sini yang Bu Ari bawa, nanti gambarnya Bu Ari tunjukkan satu-satu ya. Dia adalah orang berhasil, orang terkenal, artis, bahkan dia bisa meraih prestasi. Nah, 7 orang ini diwawancara, ditanya oleh seseorang, apa yang membuat kamu bisa berhasil sampai sekarang? Nah, 7 orang ini menjawab karena dia memiliki sifat disiplin. Lalu ditanya, menurutmu disiplin itu apa? Nah, yang pertama ini namanya Terry Crew. Bener nggak yang ngomongnya ya? Terry Crew. Dia adalah seorang pemain sepak bola Amerika Serikat. Ya, dia pernah berjuang membela timnas Amerika Serikat. Nah, yuk sekarang coba diam, Bu Ari mau bacakan kata-katanya tentang disiplin. Oke, Bu Ari bacakan ya. Ketika dia ditanya, Terry, apa artinya disiplin? Nah, Terry menjawab, yang istimewa dari disiplin adalah disiplin sangat diperlukan untuk aspek apapun dalam hidup ini. Ya, jadi disiplin itu penting banget. Disiplin bukanlah hukuman. Disiplin adalah latihan. Jika kamu mengubah pola pikirmu tentang disiplin, maka kamu akan menikmatinya dan itu akan terasa menyenangkan. Kamu harus melatih dirimu untuk bisa disiplin. Salah satu kunci ketika kamu bisa disiplin adalah kamu bisa melawan godaan. Rasa malasmu, ya, rasa tidak nurut, keinginan-keinginanmu yang tidak baik, ayo kita lawan. Maka disitulah kamu akan dibentuk menjadi anak yang disiplin. Kayak sekarang upacara, godaannya apa? Godani temennya, ya, godaannya capek. Kalau kamu berdirinya tegak, ya, nggak usah tengok kanan kiri, pasti upacaranya cepat selesai dan kamu nggak akan capek. Bisa dipahami ya? Nah, ini orang yang pertama. Dia menyatakan bahwa disiplin sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Lalu Bu Ari bawa orang kedua. Ah, ini kenal kali ya? Siapa? Lupa namanya? Ya, siapa nak? Hah? Nggak dengar Bu Ari kalau nggak keras? Oh, belum kenalan juga, ya? Ya, pintar. Will Smith. Ya, siapakah dia? Aktor di Amerika, dia sangat terkenal, ya. Nah, sekalipun dia terkenal, dia merasa bahwa apa yang dia capai sekarang ini adalah karena disiplin.
Ya, yuk kita perhatikan apa yang dijawab oleh Will Smith ya. Will Smith mengatakan, dia kan artis terkenal kan. Nah, dia berkata begini, banyak orang di luar sana pengen jadi saya. Pengen nggak jadi dia? Kaya, ya toh, terkenal, semuanya dia punya, ya. Makanya dia bilang, banyak orang pengen jadi saya, tetapi orang-orang itu tidak tahu prosesnya untuk menjadi seperti dia, ya. Banyak orang yang ingin menjadi saya, tetapi mereka tidak tahu apa yang saya lakukan di balik kesuksesanku. Banyak dari mereka hanya mau melihat posisiku sekarang tanpa mau melihat prosesnya. Bagi saya, bagi Will Smith, salah satu proses yang saya alami adalah aku harus mendisiplinkan diriku. Nah, dia disiplin, makanya dia bisa berhasil dan sukses. Disiplin, nah ini kata-katanya bagus banget nak, coba didengarkan ya. Disiplin hanya melepaskan kenikmatan sesaat saja demi kehormatan, keberhasilan dalam jangka panjang. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sekarang kamu itu diminta untuk disiplin upacara, jangan ngobrol dulu kayak si Ken sama si siapa itu namanya belakangmu, siapa Ken? Nathan. Belajarlah disiplin supaya kamu bisa jadi orang sukses. Cuman sebentar, nggak ada 1 jam. Ketika kamu mau melepaskan kenikmatanmu itu demi kehormatan dan keberhasilanmu dalam jangka yang panjang. Ya, ini orang kedua ya. Lalu orang yang ketiga, ada yang tahu? Siapa dia? Ini seorang pendeta. Namanya John Maxwell. Pernah dengar? Ini yang bukunya dipakai untuk kambium itu loh Bu. Ya toh, yang Bapak Ibu guru baca. Ya, yang untuk nitaskana dan seterusnya. Nah, seorang pendeta pun mengatakan bahwa dia kan pendeta terkenal kan. Nah, dia mengatakan begini, aku tidak pernah melihat orang sukses yang tidak memiliki kedisiplinan di dalam dirinya. Jadi orang ini, pendeta ini mengatakan, kalau orang itu sukses, pasti di balik kesuksesannya ada disiplin. Ya. Dia tidak pernah melihat orang sukses yang tidak memiliki disiplin dalam dirinya. Disiplin artinya mampu menyelaraskan hidup sesuai dengan jadwal. Dan itu sangat penting untuk sebuah kesuksesan. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah disiplin ada di dalam hidupmu? Sudah belum? Belum. Kalau ditanya Pak John Maxwell kepadamu, apakah disiplin sudah ada dalam hidupmu? Jawabmu apa? Yang sudah bagus, yang belum ayo dilatih dari sekarang. Ya, ini orang ketiga berkata bahwa orang sukses pasti hidupnya disiplin. Ya, lalu selanjutnya ada yang kenal? Siapakah dia? Hah? Oh, belum kenalan. Oke, habis ini kenalan ya. Nah, coba dengarkan. Ini namanya untung Bu Hari itu berdirinya tinggi ya. Jadi yang ujung belakang sana itu kelihatan. Ya, ini namanya David Goggins. Dia seorang atlet ultra maraton. Kalau lari maraton mungkin hanya ratusan kilometer ya, tapi dia bisa berhasil lari sampai ribuan kilometer. Ya, apa yang dia katakan tentang disiplin?
Disiplin adalah melakukan sesuatu yang tidak saya suka. Bener enggak? Bener, kamu disuruh disiplin upacara aja ada yang gini-gini ya tak? Nah, dia mengatakan disiplin adalah melakukan sesuatu yang tidak saya suka. Saya harus berlari setiap pagi. Saya nggak suka berlari. Tetapi saya harus melakukan itu. Dia sadar ketika dia harus melakukan itu, sekarang berbuah kesuksesan. Dia menjadi orang yang dikenal sebagai seseorang yang berhasil menempuh jarak ribuan kilometer dengan berlari. Nah, anak-anak, dia mengatakan, ketika aku berhasil melewatinya, melewati ketidaksukaannya itu, disitulah aku bisa menaklukkan diriku. Orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri adalah orang yang paling berhasil di dunia ini. Bagus kata-katanya ya, beri ulang ya. Orang yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri adalah orang yang paling berhasil. Kedisiplinan akan membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan. Nih orang yang keempat. Masih ada 3 lagi. Yang ini gantian yang cewek. Siapa dia? Hah? Tidak tahu? Sama ndak kayak Bu Ari? Sama ndak? Oh rambutnya sama panjang ya. Cantiknya? Enggak. Oke, kalau yang tidak tahu, mari Bu Ari kasih tahu. Ini terkenal di dunia tenis lapangan. Tenis itu loh, pakai raket sama bola. Dia adalah legendanya. Legenda itu artinya orang yang prestasinya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Namanya Maria Sharapova. Ya, Maria Sharapova. Dia adalah petenis nomor 1 petenis nomor 1 di dunia, sekaligus seorang penulis buku. Ya, yuk kita baca ya, saya baca ya apa yang dia ungkapkan tentang kedisiplinan. Disiplin tidak hanya diperlukan di dalam bidang olahraga. Semua aspek kehidupan membutuhkan kedisiplinan. Ya, jika kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan terus-menerus, maka itu akan melahirkan kedisiplinan di dalam diri kita. Kalau upacara setiap Senin dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, harapannya kamu bisa menjadi anak yang disiplin. Paham ya? Jadi terjawab pertanyaanmu, kenapa setiap hari Senin harus upacara? Sekolah pengen membentuk kamu menjadi anak yang disiplin. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Memang hal itu tidak menyenangkan. Betul tidak? Betul ya? Tadi Bu Ari bilang, mau upacara atau tidak ya keinginannya hari ini? Banyak yang bilang tidak. Ya, itulah disiplin. Memang tidak menyenangkan. Tetapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus dan kamu dapat bertahan, maka kamu akan sampai pada titik keberhasilanmu. Ya, memang tidak menyenangkan, menyiksa diri gitu ya. Tetapi ketika mau bertahan, maka kita akan sampai di titik keberhasilan. Pengen jadi anak disiplin atau tidak? Hah? Tinggal 2 lagi ya. Nah, siapa dia? Hah? Belum kenalan? Ya, oke, nanti kita kenalan ya. Oke, ini namanya Joko. Bukan Jokowi, Joko Willing. Joko Willing. Willing atau Willing ini macamnya ya. Dia adalah seorang angkatan laut Amerika Serikat. Ya,
yang sekarang berhasil menjadi seorang penulis buku juga. Nah, apa yang dia katakan tentang disiplin? Yo, berdirinya yang bener yo. Tinggal 1 orang lagi kok, 2 orang sama ini terus selesai ya. Nah, dia mengatakan begini. Disiplin adalah akar dari semua sikap baik. Disiplin adalah akar dari semua sikap baik. Jika kamu mau melakukannya, maka akan banyak keuntungan yang dapat kamu peroleh. Disiplin artinya mengambil jalan berat. Sudah diungkapkan loh sama dia, memang gak enak, memang menyiksa, harus berdiri upacara begitu ya, gak bisa gojekan sama temennya. Itu adalah salah satu jalan berat yang kalian ambil ya. Tetapi ketika kita mau melakukannya, maka percayalah, keberhasilan sedang menunggumu. Ya. Disiplin bisa seolah-olah tampak seperti musuh yang sangat berat dalam hidup kita. Benar tidak? Benar ya? Harus bangun pagi, harus ikuti aturan, tampak seperti sebuah musuh. Tetapi sebenarnya ketika kamu melakukan, disiplin sebenarnya adalah teman terbaikmu yang akan membawamu pada jalan keberhasilan. Ya, tampaknya memang berat, menyiksa, seperti musuh. Tetapi sesungguhnya dia adalah teman. Disiplin adalah teman baik kita untuk menuju keberhasilan. Orang terakhir ya. Ya, orang terakhir. Yuk, posisi berdirinya yang benar supaya nggak cepet capek. Belum ada 1 jam upacaranya ya. Siapakah dia? Hah? Siapakah dia? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ya, dia namanya Joe Reagan. Reagan ada di kelas 5, tapi depannya nggak ada Joe-nya ya. Jadi bukan itu yang dimaksud ya. Dia adalah seorang komentator olahraga. Kalau kamu lihat bola, ya toh? Nah, biasanya kan ada itu suara-suara orang yang ngomong. Nah, dia yang ada di balik layar. Dia komentator olahraga Amerika Serikat. Apa yang dia katakan tentang disiplin ketika ditanya, apa toh maksud disiplin? Dia berkata begini, disiplin membantu kita menyelesaikan sesuatu. Ketika sesuatu, dalam hal ini pekerjaan ya, mungkin tugas, mungkin pekerjaan, selesai, maka kamu akan merasa puas. Orang akan pintar melakukan sesuatu ketika melakukannya secara terus-menerus. Dan terus-menerus inilah membutuhkan kedisiplinan yang memaksa dirinya. Ya, jadi kuncinya dia mengatakan bahwa ketika kamu mau menjadi anak pintar, anak yang mahir, lakukan segala sesuatunya secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Nah, untuk melakukannya secara terus-menerus dan berulang-ulang dibutuhkan yang namanya disiplin. Nah, anak-anak, ini 7 tokoh yang Bu Ari bawa pagi ini ya. Dari ke-7 tokoh itu memang mengatakan disiplin seakan-akan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyiksa diri kita, musuh kita, begitu ya. Tetapi 7 orang tadi sepakat bahwa seburuk apapun, semenyiksa apapun, semenderitanya dirimu ketika melakukan sebuah disiplin, disitulah jalan untuk menuju sebuah keberhasilan. Terakhir, Bu Ari mau tanya, mau ndak jadi anak yang berhasil? Mau ndak jadi anak yang sukses? Mau. Kalau mau, salah satu kuncinya apa yang Bu Ari sampaikan pagi ini? Disiplin. Contoh sederhana di dalam kehidupanmu. Kalau kamu mau disiplin, kalau upacara, tolong diikuti dengan baik. Paham ya? Jangan terlambat datang ke sekolah.
selesaikan tugas-tugasmu tepat waktu. Itu adalah salah satu bentuk disiplin yang bisa kamu lakukan. Berusahalah untuk menghargai waktu, menata waktu sebaik mungkin, sehingga itu membentuk sikap disiplin di dalam dirimu. Anak-anak, selamat berproses untuk menjadi anak yang disiplin. Begitu juga dengan yang di rumah ya. Bu Ari berharap kalian juga terus berproses untuk bisa menjadi anak yang disiplin. Mari kita tutup amanat kita pagi ini dengan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang akan terus membentuk kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak, menjadi orang tua, menjadi bapak ibu guru yang terus Tuhan perlengkapi untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan bagian kami masing-masing. Ketika pagi ini kami diingatkan tentang kedisiplinan, mampukan kami untuk menunjukkan sikap disiplin itu di dalam kehidupan kami sebagai bentuk ungkapan syukur kami karena kami diberkati, karena kami diberi waktu untuk kami boleh terus bertumbuh, boleh terus untuk mengubah karakter kami sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Perlengkapi setiap anak-anak kami dengan roh kedisiplinan yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapak Ibu Guru dan juga orang tua. Mampukan kami Tuhan sebagai pendidik, sebagai orang tua, juga memiliki rasa disiplin di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami di dalam hal kedisiplinan. Terima kasih untuk teguran Tuhan di pagi hari ini. Ketika hari ini kami tidak mengawali segala sesuatunya, kami tidak beraktivitas, tolonglah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh bekerja dengan baik. Kami menyerahkan akan keberadaan teman-teman kami yang masih belajar dari rumah. Tuhan memberkati akan setiap alat, jaringan, dan juga keberadaan mereka. Kami berdoa untuk keberadaan orang tua yang terus bekerja, terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Tuhan memberkati dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami pertaruhkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dan Mars Budaya Wacana, semua peserta upacara disiapkan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dan Mars Budaya Wacana. Mari Bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Budaya Wacana Jaya, tulus hati kami kan berbakti pada Ibu Pertiwi, bertekun di dalam doa kudus untuk menuntut ilmu. Salib suci, panji abadi, pemimpin sejati, kan tercapai cita-cita mulia Budaya Wacana Jaya. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Pengumuman. Semua peserta upacara diistirahatkan. Iya. Baik, anak-anak selamat pagi. Sebentar ya, ini kok susah. Ya. Hari ini ada 2 anak yang baru panggil ke depan ya. Yang berhasil menjuarai beberapa kejuaraan. Yang pertama, juara 1 senam artistik. Wah, ini besok kalau porseni ya Bu, renang ada, bulu tangkis ada, senam artistik ada, tinggal ngirim wakilnya ya. Atas nama Lutmila Kathleen 23, juara 1 lomba senam artistik. Ya, sini maju ke depan. Ini Tobi kembarannya nggak ikut senam? Oh nggak ikut? Ya. Hah? Oh basket, ya hebat ya. Lalu yang kedua, juara 3, renang 25 meter gaya kaki punggung putra. Renang ya, kalau kemarin Carlo kelas 1, sekarang Genesis Ken Raka kelas 23. Kenan, ya. Baik, anak-anak, Bapak Ibu Guru bisa beri tepuk tangan untuk 2 anak kita yang berprestasi. Ya, terima kasih ya, boleh kembali ke tempat. Ya, nanti mapnya diambil di Bu Ana ya, diambil di TU ya. Baik, anak-anak yang lain ditunggu prestasinya ya. Bu Ari yakin di rumah kalian difasilitasi luar biasa oleh orang tuamu. Jadi sekolah mendukung sepenuhnya setiap prestasi yang kalian dapatkan. Selamat belajar untuk hari ini ya, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman sudah selesai. Semua peserta upacara disiapkan. Bapak, Ibu Guru dan karyawan diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Masing-masing pemimpin peleton membubarkan barisannya. Peleton.